Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Quasimodo-Geniti hari ini 12 April 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Hidup dalam Kekudusan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bersyukurlah pada
Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasyurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau yang baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 9. Demikian hukum Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian hukum Tuhan, untuk itu marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita
Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu Quasi-Modogeniti hari ini, yang tertulis dari Kitab Imamat pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat 7, kita membaca secara responsoria. Kudusnya umat Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, Setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyatkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah dengan menyembah Molok. orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh keramat, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Sejenak kita mendengarkan warta gereja kita, Minggu Quasi-Monogeniti, tanggal 12 April 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Satu, pada hari Senin di tanggal 6 April 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak MH Silalahi, Ibu Boru Sihombing. Alamat Jalan Utama Perumpila Utama Lestari B4, Rejosari, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Dua, pada hari Rabu di tanggal 8 April 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Maringan Sonang Sirait, Ibu Depi Sri Boru Sianturi. Alamat Jalan Sakina Sail, Perum Graha Alam Raya, Blok C1, Sektor Pengayoman Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tiga, pada hari Jumat di tanggal 10 April 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Fernando Simaremare, Ibu Lisbeth Lindrieni Boru Lubis. Alamat Jalan Mubarok Perum Gria Bumi Damai, nomor 6, Sektor Pengayoman Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Bagian yang kedua, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini di tanggal 12 April 2026 telah tambah jemaat gereja kita, keluarga Bapak James Naibaho dan Ibu Tania Boru Merpau beserta satu orang anak pindah dari GKPI Cinta Damai Stapal Resort Anugrah. Alamat Jalan Mangga Besar 3, Perum Sipana nomor C1, Tanggerang Timur, Sektor Pengayoman Timur. Yang ketiga, Ruas Parguru. Mulai minggu hari ini di tanggal 12 April 2026 telah menjadi Ruas Parguru Ibu Marlince Manurung. Alamat Jalan Abdul Malik, Perumahan Dehang Tua, Blok D16, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Suara Koinonia. Satu, berita sekolah minggu. Minggu di tanggal 19 April 2026 akan diadakan ibadah raya perayaan Paskah anak sekolah minggu. Seluruh anak sekolah minggu beribadah bersama. Sekolah Minggu Kota dan Padang Bulan diadakan di Sopogodang HKBP Pekanbaru, masuk pukul 9 WIB. Perayaan Paskah akan diisi dengan permainan angklung, paduan suara, penampilan setiap horong masing-masing, dan pembagian hadiah pemenang perlombaan. Untuk kegiatan sekolah minggu dapat kita lihat di warta gereja kita. Yang kedua, perayaan Paskah dan Parheheon Parupuan HKBP Resort Pekanbaru. Minggu hari ini, tanggal 12 April 2026, puncak perayaan Paskah Parheheon Parupuan HKBP Resort Pekanbaru masuk di pukul 11 WIB, bertempat di Sopogodang. Khusus ibadah pukul 11 WIB, kita mengumpulkan persembahan lewat amplop untuk mendukung operasional resort. Rangkaian acara pada pesta puncak adalah ibadah, tortor, lelang, dan hiburan. Yang ketiga, Konven Full-Timer HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin di tanggal 13 April 2026
akan diadakan Konven Full-Timer HKBP Distrik 22 Riau, bertempat di HKBP Judika Minas, dimulai di pukul 10 WIB. Yang keempat, seksi lansia. Pada hari Selasa di tanggal 14 April 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna biru dan dilanjutkan dengan latihan KOR. Yang kelima, PHD dan seminar remaja Naposo. Sesuai dengan program kerja seksi kesehatan Dewan Diakonia, gereja kita akan melaksanakan seminar remaja Naposo pada hari Sabtu di tanggal 18 April 2026 pukul 16 WIB. Tempat Gereja HKBP Pekanbaru, dengan topik seminar bentengi diri dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Narasumber yang pertama dari BNN, Margaret Rani Rumondang Simanjuntak, SPSI, MPSI Psikolog. 2. Konselor Pergaulan Bebas, Esther Chandra Wijaya, MA, MPD. 3. Pangulan Nagok 3, Pangulan Nagok Tiki, Pendeta Mikael Opel, Panjaitan, STH. Diharapkan kehadiran seluruh remaja Naposo di gereja kita untuk mengikuti seminar tersebut. Keenam, sokongan pemeliharaan pembangunan prasarana Huria. Pada hari Minggu di tanggal 19 April 2026, kita akan mengumpulkan sokongan untuk pengadaan pemeliharaan sarana prasarana Huria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah selesai khotbah bersamaan dengan persembahan yang kedua. 7. Evangelisasi KOR Parguru Malua. Pada hari Minggu di tanggal 19 April 2026, di setiap ibadah Minggu Parguru Malua akan mengadakan evangelisasi KOR untuk mencari dana dalam rangka kunjungan wisata rohani Napak Tilas Opui Dr. E.L. Nomensen. Kepada seluruh jemaat, marilah kita mendukung kegiatan evangelisasi KOR Parguru Malua tersebut. 9. PHD Seksi Paropuan Huria. Pada hari Senin di tanggal 20 April 2026 pukul 15 WIB akan diadakan PHD Seksi Paropuan, dan yang menjadi tuan rumah sektor Pandau Permai yang mengumandangkan lagu pujian sektor Pandau Permai, sektor Bambu Kuning Tenayan, sektor Labu Baru Barat, KOR Ina Padang Bulan, KOR Padus SPH. Diharapkan kehadiran seluruh paropuan dari setiap sektor untuk mengikuti PHD tersebut. Yang berikut suara diakonia. Pertama, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan dari tanggal 12 sampai dengan 18 April 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat, juga pada website.
Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Seiring dengan menyerahkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini yaitu Minggu Quasimodo-Geniti, tertulis di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam Minggu Quasimodo-Geniti, seperti bayi yang baru lahir, songon poso-poso naik baru tubuh, dengan terang topik hidup dalam kekudusan, mangulu di bagasan parange nabadia. Saya tidak tahu apakah pada saat ini zodiak masih populer di kalangan remaja atau anak muda. Tapi saya mau buat disclaimer dulu. Kalau seandainya ini berkaitan dengan kepercayaan tertentu, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan. Tapi saya mau bertanya juga, apakah memang pergeseran astronomi atau daya tarik antar bintang itu apakah memang bisa mempengaruhi karakter orang? Karena yang setiap lahir di bulan-bulan tertentu itu ada bintangnya. Lalu bisa ditentukan karakternya. Bahkan bukan hanya karakter, zodiak itu juga bisa memprediksi hidup seseorang. Paling tidak 1 minggu lah atau 1 bulan ke depan. Itu sering kita lihat dulu ya. Dibuat 1 minggu ini jangan keluar dulu katanya. Jangan sering keluar. Dulu ini sangat populer, ya, ditulis di majalah, di tabloid, bahkan di surat kabar. Tapi saya rasa saya belum pernah membaca orang buat riset apakah memang itu benar itu prediksinya itu. Apakah itu memang benar tuh ramalannya itu. Saya belum pernah baca ada orang yang memastikan itu. Karena mungkin orang dulu waktu masih muda-muda terlena dengan tulisannya kan. Apalagi kalau tentang si doi katanya ya. Si doi. 1 minggu ini, selalu seperti itu bahasanya. 1 minggu ini ada kejutan dari si doi. Itu langsung lupa itu benar apa enggak tahu, tapi berharap ada kejutan. Atau 1 minggu ini jaga jarak dari si doi karena dia lagi ganas. Macam lah itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ada banyak hal yang kita lakukan atau katakanlah dilakukan umat manusia untuk menjamin atau paling tidak mengetahui lebih dulu apa yang akan terjadi. Bahkan tidak sedikit juga yang berusaha ingin mengatur masa depannya. Masa depan yang saya maksud itu berbeda dengan masa depan yang kita bangun dan kita rancang dan kita usahakan dengan usaha dan doa yang baik ya. Tapi dia mencoba-coba untuk mengatur masa depannya. Jadi seperti yang diingatkan kepada bangsa Israel, mari kita mulai dari nas epistel. Untuk mendapatkan keamanan, keberuntungan dan berkat, bangsa-bangsa di sekitar tanah perjanjian itu melakukan praktek mengorbankan anak, mempersembahkan anak kepada dewa Molok. Jadi posisinya ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bangsa Israel itu masih dalam perjalanan ya. Kalau masih ada Musa di sana, berarti bangsa itu masih dalam perjalanan karena Musa tidak ikut masuk ke tanah perjanjian. Sehingga ini sebagai peringatan, sebagai persiapan ya.
Kalau nanti mereka memasuki tanah perjanjian, diingatkan. Di sana ada praktek orang mempersembahkan anak-anak. Maaf, itu diletakkan di atas api, dipersembahkan kepada dewa Molok untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keamanan dan juga berkat. Kenapa berkat dikorbankan untuk mendapatkan berkat? Ini pertanyaannya begitu. Kenapa berkat dikorbankan untuk mendapatkan berkat? Anak-anak atau keturunan adalah berkat. Banyak orang berdoa dan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Sehingga setiap keturunan semestinya hidup menjadi berkat bagi para pendahulunya, bagi orang tuanya, bagi orang tuanya. Betapa bahagianya orang tua dikaruniai Tuhan keturunan. Sehingga setiap anak semestinya setiap anak menjadi berkat bagi orang tuanya. Bukan hanya orang tuanya, sampai juga opungnya. Betapa bahagianya opungnya ketika mendapatkan cucu dari anak-anaknya. Sampai-sampai opungnya mau kasih Hamalateon ke gereja, bertambah cucu. Itu karena senangnya, karena bahagianya mereka. Maka setiap cucu juga mesti hidup menjadi berkat bagi opungnya. Nah, semua itu berkat. Kita katakanlah kita dilahirkan adalah berkat Tuhan bagi dunia ini, sehingga kita harus menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih, kita kembali ke nas tadi. Kenapa berkat dikorbankan? Spesifiknya anak dibunuh untuk mengharapkan berkat lain. Tindakan ini di hadapan Tuhan sama buruknya dengan percaya kepada tenungan-tenungan, kepada roh-roh peramal, seperti yang kita baca di Imamat 20 tadi. Itu adalah hal-hal yang tidak disukai Tuhan sama sekali. Dasarnya apa? Dasarnya di ayat penutup di ayat 7 tadi, yaitu kekudusan Allah. Kuduslah engkau karena aku kudus. Kalau kita mendengar kata kudus, barangkali kita memvisualisasi dalam pikiran kita tentang satu kemegahan, kemuliaan, kedahsyatan, sifat transendensi atau tak terhampiri dan lain-lain, disertai juga dengan kehadiran makhluk-makhluk surgawi. Kalau di Yesaya 6 ayat 1-4 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap dan seterusnya. Kita menggambarkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia ini, di bumi ini. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di Wahyu juga demikian, di Wahyu 4 kita juga merasakan satu suasana yang surgawi. Kemudian di Wahyu 4, kemudian daripada waktu itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, suara yang dulu ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Jadi ada orang berbicara, dia seperti sangkakala suaranya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain, seperti dia duduk di tahta yang nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Satu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua memakai pakaian putih, mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu-deru dan 7 obor menyala-nyala. Ini imajinasi kita dibawa kepada sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia. Bapak Ibu sekalian, imajinasi dan visualisasi kita tadi tidaklah salah. Tidaklah salah. Sebab itulah yang dilihat oleh Nabi Yesaya dan juga Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatan mereka. Tuhanlah yang memberikan penglihatan tersebut, sehingga di dalam iman kita percaya itu bukan halusinasi, tetapi nyata adanya, sesuai dengan kesaksian para nabi dan rasul.
seperti yang kita baca dari Alkitab. Tetapi kita juga perlu mempelajari kata kudus. Kenapa tadi hadir kata kudus dalam ayat-ayat tersebut? Dengan penggambaran yang sedemikian luar biasa, kita juga perlu mempelajari kata kudus ini sehingga kita bisa mengerti apa sebenarnya arti kata kudus. Kalau dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, apakah kita perlu juga harus tampil dengan segala kemegahan yang kita dengar tadi? Kita tidak mampu untuk hadir seperti kemegahan yang kita baca tadi. Bapak Ibu sekalian, kata kudus dari bahasa kados, dari Ibrani atau di Yunani itu hagia, mempunyai gagasan yang identik, hampir sama. Di Imamat 11:45 dikatakan begini, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Ada banyak ilah dalam dunia perjanjian lama, ada banyak dewa di sana. Tetapi Allah mengatakan, supaya aku menjadi Allahmu. Itu satu pilihan, supaya aku menjadi Allahmu. Di antara banyak ilah dan dewa-dewa, Allah mau dia menjadi Allahnya orang Israel. Sehingga yang lain itu disingkirkan. Ilah-ilah lain disingkirkan. Nah, itulah kekudusan. Itulah arti kata kudus. Dipisahkan, dikhususkan, diasingkan dan berbeda dari yang lain. Kekudusan Allah awalnya demikian makna dari kata tersebut. Penggambaran di Yesaya dan Wahyu itu satu penglihatan yang kita akui itu nyata adanya, itu terjadi di sorga. Kita tidak melihat itu di sini, tetapi terjadi di sorga. Tetapi kekudusan, kekhususan dan berbedaan Allah dari yang lain itulah makna daripada kata kudus. Sehingga dengan demikian bangsa Israel juga mesti kudus. Artinya tidak sama, tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Dan juga termasuk dalam praktek kehidupan agama sehari-hari tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kalau bangsa-bangsa di sekitar mereka mengorbankan anak untuk mendapatkan keberuntungan, maka bangsa atau umat Allah tidak boleh ikut melakukan hal tersebut. Kalau bangsa-bangsa itu percaya pada ramalan-ramalan dan tenungan-tenungan, maka bangsa atau umat Allah tidak boleh. Itulah kekudusan umat Tuhan. Supaya aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku, khusus hanya mereka berdua antara Allah dan umatnya. Tak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Maka kata kudus adalah berbeda dari yang lain. Sederhananya seperti itu. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita sudah melihat makna yang sederhana itu, maka kita lihat lagi bagaimana Petrus melihat spiritualitas iman yang seperti ini. Dia katakan begini di Petrus ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu di ayat 13. Waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Pengharapan umat Allah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain-lain. Tidak memberikan kepercayaan kepada ilah atau kekuatan lain, hanya kepada itu, menyangkut kepada akal budi. Memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mempersembahkan anak itu memang di luar nalar lah ya, kita katakan ya, di luar nalar. Orang banyak yang menginginkan keturunan, ini malah mempersembahkan anak kepada dewa. Berarti aspek akal budi tidak ada di sana. Dan pengharapan juga salah tempat. Maka Petrus melihat semua itu adalah kebodohan. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kita belum mengenal Allah.
pada waktu kita belum diberitahu oleh Allah, ini salah, ini benar, ini tidak baik, ini baik. Maka itu disebut kebodohan, sebab tidak ada aspek akal budi di sana. Kebodohan. Percaya kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia, mempercayakan hidupnya, bahkan memberikan karunia Tuhan sebagai ganti menerima berkat yang lain. Itu dipandang oleh Petrus sebagai satu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, inilah panggilan kita pada minggu hari ini, minggu pertama setelah Paskah, minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Setelah Tuhan Yesus menebus kita kembali kudus, kembali murni, kembali khusus bagi Tuhan. Maka disebutlah dalam minggu Quasimodogeniti itu kita memerlukan susu yang murni. Ya, saya membayangkan di minggu Quasimodogeniti itu begini. Ada orang yang menderita sakit oleh karena perilakunya, ya, atau oleh karena perilaku atau pola makannya. Nah, setelah dia sembuh, seharusnya dia tidak kembali pada perilaku semula yang menyebabkan dia sakit tadi. Maka diperlukan yang lebih sehat, yang lebih murni. Kalau kita ingat di Paskah dan di rangkaian Paskah, oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Bilur itu bekas luka cambuk. Saya tidak tahu bahasa mirisnya, tetapi ada daging yang menonjol. Dia tidak lagi rata mengikuti tekstur, mengikuti kulitnya, tetapi timbul sedikit. Itu bilur. Ya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena pengorbanan Yesus maksudnya. Nah, kalau kita sudah sembuh dari sakit penyakit kita, dalam hal rohani yaitu dosa, maka tidak lagi seharusnya kita kembali melakukan dosa. Tetapi kita memerlukan hal-hal yang lebih murni dan yang lebih sehat kalau dalam bahasa kesehatannya. Oleh karena itu, maka panggilan untuk menjadi kudus ini adalah supaya kita tetap di dalam persekutuan kita, dalam relasi kita dengan Allah. Sebab Allah lah yang menjadi sumber kekudusan. Allah lah yang menguduskan. Ada banyak bangsa di dunia perjanjian lama yang terjajah. Tetapi Allah memilih Israel. Maka itu pilihannya. Kenapa Allah memilih Israel itu tidak bisa kita jawab. Itu ada di dalam hati Allah sendiri. Tetapi itulah kekudusan mereka. Maka kita pun demikian, kita mau menjadi kudus dan khusus bagi Allah oleh karena Dia telah memilih kita. Oleh karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalaupun kita menemukan kata kerja perintah, kuduskanlah dirimu. Bukan berarti kita boleh atau dapat kudus dari diri kita sendiri. Kekudusan kita itu tetap di dalam persekutuan dengan Allah. Jadi kita tetap menjaga relasi kita dengan Allah, sebab Allah lah yang menjadi sumber kekudusan kita. Kalau dalam pengertian kudus itu dibedakan dengan yang lain, itu terlalu umum. Tetapi jika dia dikaitkan dengan kekudusan Allah, maka itu harus mengikuti kekudusan Allah sendiri. Kita kudus hanya di dalam Allah. Di luar Allah kita tidak kudus. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, saya mau menyampaikan 3 hal di dalam kebaktian kita di Minggu Quasimodogeniti ini. Yang pertama, tetaplah dalam persekutuan dengan Allah. Tetap dalam persekutuan, karena disitulah kita menerima kekudusan. Kita boleh bekerja, pergi kemanapun kita perlu pergi, tidak masalah ya. Tetapi harus tetap dalam persekutuan dengan Allah. Saya merefleksikan kisah Maria dan Marta, ketika Maria hanya duduk saja di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Dia berkata-kata, berfirman, sementara Marta sibuk menyediakan jamuan, lalu dia protes. Tuhan, suruhlah saudariku ini ikut bekerja membantu aku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari, sebenarnya Tuhan tidak menyalahkan siapapun di sana. Dia cuma bilang, Marta, Marta, si Maria sudah mengambil bagian terbaik. Dia memuji Maria tetapi juga tidak menyalahkan Marta. Maka saya refleksikan begini, kalau kedua figur ini digabungkan, maka kita sebaiknya seperti seperti Marta, bekerja keras, tekun,
melihat segala kesempatan dan peluang, tidak melewatkan kesempatan apapun untuk kemajuan hidup kita. Tetapi dalam melakukan hal itu semua, kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Sikap kita haruslah seperti Maria, tetap duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau pergi kemana? Boleh. Mengerjakan apapun? Boleh. Asal tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi sikap iman kita, sikap roh kita haruslah seperti Maria yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Itulah yang menjaga persekutuan relasinya dengan Allah. Nah, yang kedua, kita menerima sebagai umat yang ditebus, yang dikuduskan kembali, kita menerima firman yang murni sebagai makanan rohani. Ini mensyaratkan kita untuk senantiasa rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman, beribadah. Nah, yang ketiga, hidup sebagai anak-anak Allah yang kudus, melakukan pekerjaan yang berkenan bagi Tuhan. Semuanya harus berkenan bagi Tuhan, baik di rumah, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Hidup pernikahan juga mesti kudus. Apa itu pernikahan kudus? Pernikahan yang diperlakukan tidak sama dengan bagaimana dunia ini memperlakukan pernikahan. Kita punya satu hal yang sangat khas, unik, ajaran tentang pernikahan kita. Ya, itu berbeda dengan yang ada di dunia ini. Maka itulah yang dimaksudkan dengan pernikahan kudus. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, semuanya kudus, berkenan, dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah makna kekudusan. Ya. Meskipun tadi kita mendengar dan membayangkan kekudusan itu seperti sesuatu yang sangat dahsyat, tetapi kalau Allah meminta kita menjadi kudus, Dia tidak meminta kita untuk melakukan hal yang tak dapat kita lakukan. Pengertian kudus itu adalah supaya kita hidup berkenan dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk dapat melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami lagi pada hari ini bahwa Engkau telah menebus kami, Engkau telah memperdamaikan diri-Mu dengan kami orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap di dalam kekudusan-Mu dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk dapat melawan godaan si iblis supaya kami tidak terjatuh lagi Tuhan ke dalam dosa dan yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Biarlah Tuhan kami tetap terikat padamu. Biarlah Tuhan hati kami tetap terarah kepadamu Tuhan. Dan firman-Mu menguasai hidup kami, menuntun perjalanan hidup kami sehingga kami dituntun menuju kepada kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan. Tolong kami Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Pekerjaan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan kiranya Engkau Tuhan bermurah hati untuk menambahkan kemajuan bagi setiap kami Tuhan. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang sedang mencari kehidupannya, kiranya Engkau Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, mengucap syukur atas segala hal yang baik yang telah Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Biarlah kami hidup dalam hati yang bersyukur senantiasa kepadamu. Tuhan, dalam warta kami juga mendengar kelahiran anak. Biarlah Tuhan anak itu menjadi anak yang berbakti, anak yang sehat dan takut akan Engkau. Berkati orang tuanya Tuhan, beri kekuatan dan hikmat untuk dapat merawat dan membesarkan anak itu menjadi anak yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu juga. Terima kasih Bapak, kami juga mendengar banyak program pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Engkaulah kiranya Tuhan yang menuntun dan mengajari kami semua, baik jemaat maupun para pelayan, untuk dapat melakukannya Tuhan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mencurahkan banyak dari surga-Mu Tuhan, segala hal yang baik yang akan kami terima dalam kehidupan kami ini, supaya kami Tuhan semakin bersemangat, semakin kuat dan teguh dalam iman kami, dalam melakukan setiap pekerjaan kami, dan juga terutama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas.